Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nis Nurhalis dari Bahasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nis Nurhalis, mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Jakarta. Kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang ditulis oleh Henry Chambers tentang Malay Colophon. Latar belakang Henry menulis artikel ini adalah bahwa studi tentang kodikologi Melayu mengalami kemajuan yang luar biasa selama dekade akhir-akhir ini. Tetapi filolog Melayu sepertinya terhenti. Namun sebenarnya apa yang dibutuhkannya itu adalah studi perbandingan manuskrip yang berfokus pada fitur-fitur seperti kertas, ilustrasi, tata letak, tulisan tangan. Salah satunya adalah kolofon. Penelitian manuskrip Nusantara juga mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terbukti dari publikasi beberapa katalog manuskrip yang lebih terperinci dan lebih sistematis daripada kebanyakan katalog kuno. Henry menyebutkan bahwa dari 6 katalog koleksi manuskrip yang ia dapatkan dari berbagai tempat, yaitu dari Indonesia, dari Jakarta, Malaysia, Paris, British, Jerman, dan Universitas Leiden, ia berhasil mengumpulkan informasi tentang 1965 manuskrip dan 798 kolofon dari manuskrip-manuskrip tersebut. Ia mengatakan bahwa tradisi manuskrip Melayu itu berasal dari bahasa Arab dan tradisi Indo-Persia. Dan kolofon dalam manuskrip bahasa Arab, manuskrip Arab maksudnya, itu sudah diteliti dengan sangat cermat. Tetapi sebelum kita jauh pembahasan mengenai review ini, kita harus tahu dulu apa itu kolofon. Kolofon dalam berbagai kamus dan ensiklopedi didefinisikan sebagai paragraf terakhir dalam beberapa manuskrip yang menampilkan perincian dari pengarang, tempat, dan waktu produksi. Tapi di sini penulis, yaitu Henry, dia mengambil definisi lain, yaitu kolofon sebagai paragraf terakhir yang sengaja dicantumkan oleh penyalin manuskrip dan meninggalkan informasi yang serupa yang kadang diberikan di tempat yang lain. Yang pertama, kegunaan dari kolofon itu adalah untuk menyampaikan informasi tentang teks yang disalin, meliputi nama penyalin, tempat, dan tanggal penyalinan. Yang kedua, fungsi dari kolofon itu adalah menyampaikan informasi tentang penyalinan. Nah, disinilah maksudnya penulis Henry akan menjelaskan fungsi dari kolofon yang kedua ini. Tetapi sebenarnya informasi utama dari kolofon itu ya mencantumkan nama penyalin, tempat, dan tanggal produksi. Tetapi ternyata dalam korpus yang ditemukan oleh Henry dari 6 katalog yang tadi, hanya beberapa saja yang menyampaikan informasi secara lengkap seperti itu. Henry mengatakan bahwa ternyata manuskrip yang ia jadikan korpus dalam penelitiannya ini baru dibuat pada abad ke-19. Maka mustahil untuk dilakukan penelusuran secara diakronis untuk mengetahui evolusi kolofon dari bentuk atau isi. Informasi yang dicantumkan dalam manuskrip itu bisa berbentuk tahun Masehi, tahun Hijriah, ataupun keduanya. Dan penulisannya pun bisa berupa angka atau bahkan kata yang dieja. Nah, ada beberapa manuskrip yang mencantumkan informasi waktu dengan tahun Yesus, maksudnya mungkin tahun Kristen, yaitu Masehi, dan Arab. Arab itu maksudnya mungkin tahun Muslim.
Dari 239 nama tempat yang telah dianalisis, kebanyakan itu di bagian Melayu seperti Malaka, Singapura, dan Riau. Maka kesimpulannya yang pertama adalah kebanyakan kegiatan penyalinan itu dilakukan di dunia Melayu. Yang kedua adalah bahwa nama-nama daerah atau kota yang diharapkan ada justru tidak ada. Yang ketiga, Batavia adalah tempat terkemuka untuk produksi penyalinan manuskrip Melayu. Yang keempat, Mekah adalah tempat kedua yang paling produktif. Data para penyalin disebut dengan manifold. Para penyalin menggunakan kata sederhana atau asal-usul etnik mereka, seperti tertanda pria dari Bali. Salah satu penyalin terkenal yaitu Munshi Abdullah mengatakan tidak banyak orang yang bisa menulis di Malaka pada tahun 1810. Bahkan dia juga menyebutkan 6 nama yang bisa menulis pada waktu itu. 1 dari Melayu dan 5 lagi dari India. Beberapa penyalin menyampaikan informasi tentang bagaimana dia melaksanakan tugas penyalinan itu. Dari data yang didapatkan ada 9 manuskrip yang menyatakan selang waktu dan 8 manuskrip tambahan. Berarti ada 17 manuskrip yang menyatakan selang waktu. Dan rata-rata selang waktu yang ditemukan adalah sekitar 50 tahun. Nah, dari pernyataan itu timbul 2 kemungkinan atau 2 pernyataan lain, yaitu pertama, manuskrip yang dijadikan sumber masih bisa dibaca atau layak setelah 50 tahun atau bahkan 80 tahun lebih. Yang kedua, alasan mengapa manuskrip itu masih bertahan atau kuno, itu tuh mungkin tidak ada ketersediaan manuskrip untuk disalin. Henry juga menemukan informasi tentang bagaimana manuskrip itu beredar. Contohnya saja seperti 10 manuskrip Hikayat M. Hanafiyah yang berkolofon. 6 manuskrip itu disalin di Batavia, sisanya disalin di Kedah, Bengkulu, Riau, dan Tidore. Proses penyalinannya pun relatif waktunya. Ada yang beberapa hari, ada yang 4-7 bulan, bahkan 3 tahun. Contohnya saja seperti Muhammad Bakir. Beliau bisa menulis 400 halaman hanya dalam 25 hari saja. Baiklah teman-teman, sampailah kita di penghujung review kali ini. Saya ucapkan mohon maaf atas segala salah dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.